Nah, Nah, akhirnya HP-nya nih. berarti ganti device gitu ya, Dok? Hmm, gimana lah, HP jadul. Nah, teman-teman, ini dokternya udah masuk, udah bergabung ya di live KKN tematik kita. Nah, mungkin dari dokter Faturnya sendiri boleh perkenalkan diri, dokter. Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat pagi. Walaupun udah Wih, sore, tetap semangat ya kan. iyalah harus, dok. Perkenalkan, saya Fatur Razak. Mungkin kalau ada yang belum kenal, ada sebagian yang nonton mungkin udah kenal ya kan. Saya saat ini mungkin belum bekerja karena posisi saya yang sedang recovery dari sakit kan, kemarin habis kecelakaan. Sekarang saya fokus untuk ngembangin seminar online di Semol ID. Barangkali saya boleh promosi dikit nih ya. Boleh, Yang belum dok. subscribe, boleh subscribe dulu Semol ID-nya. Oke, oke. Lanjut, lanjut. Oke, bentar ya, dok. Biar kawan-kawannya bebas bertanya dari kolom komentar aja. Nah, jadi gimana, dok, selama pandemi ini? Apa yang dokter rasakan? Menurut saya selama pandemi ini terjadi yang saya rasakan di hidup saya cukup beruntung. Karena posisinya saya kecelakaan. Kebetulan saya sudah melockdownkan diri sebulan sebelum pandemi terjadi sebenarnya. Kalau Jadi dari nggak ada saya, yang berubah. dari dalam hidup saya nggak ada yang berubah. Cuman untungnya kita bisa lebih dekat gitu dengan keluarga kan, karena semua pada work from home kan. Ya, jadi Mm-mm. setiap hari gitu ya, dok. Nah, Mm-mm. menurut dokter, pandang dokter terhadap COVID-19 di dunia dan di Indonesia yang sedang mewabah ini gimana, dok? Sebenarnya kita harus tahu dulu sebenarnya corona ini sebenarnya udah lama di dunia. Udah sangat lama, udah puluhan tahun bahkan. Cuman banyak yang belum menyadari bahwa corona ini dianggap virus baru. Sebenarnya udah lama. Dulu dan corona ini sendiri dia ada tipe-tipenya gitu kan. Ada yang alpha coronavirus, ada yang beta coronavirus. Eh, itu di hewan juga ada, untuk di manusia juga ada kan. Seperti di Iya, hewan misalnya di alpha coronavirus seperti FIP contohnya. Atau pada unggas biasa infeksius bronkitis. Nah, gitu. Kalau untuk yang menghebohkan dunia tuh yang ada dulu sempat pada tahun 2002, kalau nggak salah namanya SARS, SARS-CoV-1 ya yang pertama. Serve Acute Respiratory Syndrome cukup menghebohkan dunia dan berhasil diatasi pada tahun 2003. Setelah itu pada tahun 2015 terjadi lagi wabah ini, corona juga disebabkan corona. Namanya Middle East karena berasal dari Timur Tengah ya. Pertama kali diidentifikasi di Arab Saudi. Namanya MERS-CoV. Nah, kemudian pada tahun 2019 di penghujung tahun 2019 terjadi lagi lah namanya SARS-CoV-2 atau disebut dengan COVID-19, WHO menyebutnya. Kenapa disebut corona? Karena corona ini sendiri bentuknya unik kan, kayak seperti paku-paku gitu yang membentuk mahkota atau crown. Jadi nama corona sendiri diambil dari kata crown atau mahkota. Tuh. nah benar tuh teman-teman. Jadi sebenarnya sejarah corona itu udah panjang sebelum ini. Jadi
Ya, tetapi lagi ya gitu. memang corona ini dia menyusahkan dunia memang. Satu dunia kena dampaknya ya dokter. Ya, sangat besar pengaruhnya. Karena selalu membuat heboh di kancah global. Iya, di berita juga tentang semuanya sosial media Benar-benar. corona. Apalagi sekarang kan sosial media sudah merebak di mana-mana kan. Apalagi banyak berita-berita yang valid atau berita hoax. Tergantung kita sendiri yang pandai-pandai untuk memfilter berita tersebut kan. Harus Iya, pinter-pinter juga. itu yang disayangkannya orang-orang menerima berita-berita hoax itu ya. Benar-benar. Yang paling disayangkan itu sebenarnya masyarakat-masyarakat awam yang kurang tahu coronavirus ini sendiri, kurang membaca mungkin kan, kebanyakan baca berita-berita yang hoax gitu, tidak valid datanya sama sekali gitu. Itulah dokter, makanya dari sini kita kasih ke teman-teman semua, ke masyarakat luas bahwa corona itu Siap. sebenarnya seperti apa. Eh, dokter, menurut dokter eh, penyebaran COVID-19 itu sebenarnya gimana ya? Untuk penyebarannya sendiri, pertama kali ini terjadi di Wuhan ya, virus corona ini. Katanya dari kota Wuhan di China gitu. Bisa menyebar ke seluruh dunia. Sebenarnya penularannya melalui droplet tentunya. Melalui droplet atau akan droplet itu kan percikan yang keluar dari mulut menempel di tempat-tempat tertentu, tidak sengaja tersentuh oleh kita-kita orang-orang yang ada di sekelilingnya kan. Itulah yang membuat virus ini sangat menyebar luas di seluruh dunia. Makanya itu kita harus memenuhi protokol kesehatan yang dibuat oleh WHO maupun Kemenkes. Seperti menggunakan masker, keluar-keluar rumah, jangan lupa mencuci tangan gitu. Sedia Dan hand sanitizer ya dok di dalam tas selalu. tapi untuk jangan lupa untuk mengantongi hand sanitizer gitu kan. Keluar rumah dulu. Terus kalau dari luar baiknya langsung mandi. Benar, karena virus ini kan dia larut eh, pada deterjen ya, kalau nggak salah. Nah, jadi sebaiknya kita pulang ke rumah, mandi. Jangan sampai kita sendiri walaupun kita sehat. Kan ada namanya OTG, orang tanpa gejala. Jangan sampai kita pulang-pulang sebagai carrier gitu di rumah kita sendiri. Kasihan orang-orang tua kita di rumah atau yang punya kakek nenek di rumah. Kan virus corona ini sendiri kan rentan pada usia-usia yang tua gitu kan, atau udah ada penyakit-penyakit bawaan sebelumnya gitu. Ya benar sekali yang dipaparkan oleh dokter Fatur. Yang saya lihat juga fenomena-fenomena yang kita lihat itu banyak orang yang mematuhi protokol, masker, bagaimana. Gimana? Suaranya putus-putus. Jadi banyak saya lihat fenomena Halo? nggak kedengaran dok. Terputus-putus suaranya. Janganlah putus dulu dok. Nah, udah bisa dok. Udah. Nah, jadi kan Tasya banyak nih sering lihat di rumah bahwa di luar itu banyak orang yang memenuhi protokol yang dilakukan oleh pemerintah, kayak nggak pakai masker, terus misalnya dia batuk sembarangan, buang ludah sembarangan. Itu gimana pandangan dokter?
Kalau menurut saya itu kembali lagi ke kesadaran diri masing-masing ya, karena kalaupun pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan yang seharusnya, kalau dari diri sendiri belum baik, ya maka corona ini nggak akan segera berlalu gitu kan. Karena untuk menjaga diri sendiri aja kita tidak bisa gitu. Jangan selalu apa-apa menyalahkan pemerintah, sikit-sikit menyalahkan pemerintah. Balik lagi ke diri kita sendiri kan. Bagaimana caranya supaya kehidupan ini cepat kembali normal, walaupun sekarang udah new normal namanya kan, tapi tetap aja kita untuk harus mengikuti protokol kesehatan walaupun namanya new normal gitu, Nah, benar kehidupan dokter. baru. Dokter menyinggung masalah new normal. Mm-mm. Apa Gimana? Suaranya putus lagi. gimana menurut pandangan Tentang new normal. Untuk new normal ini sendiri kan sebenarnya kita jangan bahas dari sektor ekonominya gitu. Kita lihat dari segi kesehatan gitu. Tetap harus, walaupun namanya new normal, kita harus tetap jaga jarak gitu kan sama orang-orang di sekeliling. Hindari berkerumunan gitu, yang tempat-tempat keramaian atau tempat tongkrongan-tongkrongan yang memungkinkan virus itu tertular ke kita gitu. Sebenarnya. ya benar sekali dokter. Semenjak diberlakukan new normal, yang saya lihat kayak banyak orang yang oh, gimana? Apalagi mereka tidak pakai masker, aksesoris. Ya itu kan juga terjadi di kota tempat saya tinggal ya, di Medan. Semalam juga saya lihat banyak gitu yang masih nongkrong yang tidak menggunakan masker. Sebenarnya salah gitu. Ada baiknya kan kita walaupun duduk di luar tetaplah jaga perilaku kita. Kan virus ini tadi dapat tertular secara droplet gitu kan. Apabila kita tidak menggunakan masker, kan kasihan teman kita yang duduk satu meja dengan kita gitu. Kan kita nggak tahu, walaupun kita sehat, tapi belum tentu kita bebas dari corona kan. Bisa jadi kita jadi OTG atau orang tanpa gejala gitu. Jangan sampai kita menularkan virus corona yang ada di tubuh kita ini ke teman-teman kita, bahkan di sekeliling orang kita gitu. Karena kita kan nggak akan tahu kan setelah kita duduk di meja itu pelayan akan membersihkan itu dengan desinfektan, kan kita nggak berani menjamin. Bahkan dia cuman mengelap meja-meja kotor dengan kain biasa supaya mejanya bersih aja kan. Nggak pernah dicuci dan itu. Ya, benar. Jadi kalau Halo, suaranya hilang nih. halo, Halo? halo, Ah, kan ini halo? bisa dok. Udah. Suaranya hilang timbul dia. Jadi kan dok, Mm-mm. gara-gara ini. Jadi misalnya orang-orang yang itu Halo? hilang lagi dok suaranya dok. Hilang. Eh, Ulang tes, coba. Ya. Jadi dok, kan new normal ini sebenarnya pemerintah karena ekonomi Indonesia yang udah melonjak turun. Mm-mm. Jadi kata dokter, orang-orang yang keluar harus karena tuntutan pekerjaan. Gimana? Jadi gimana? Gimana pandangan dokter gitu sama Ah, orang-orang yang tuntutan pekerjaan? nggak jelas suaranya. Gimana pandangan saya tentang
Gimana pandangan dokter tentang Hmm, orang-orang yang hilang suaranya serius. karena tuntutan pekerjaan, dokter? Oh, tentang tuntutan pekerjaan ya. Eh, Sebagian kan new normal ini kan ada yang bukan waktu new normal aja sih. Memang ada beberapa perusahaan yang mewajibkan untuk pegawainya tetap bekerja kan. Iya Jadi benar. ada beberapa perusahaan ya tetap aja mereka harus mengikuti protokol kesehatan dari Kemenkes gitu. Jangan Iya benar. sampai dia juga tertular kan nggak ada yang senang gitu kena corona, nggak ada yang bahagia wah saya kena corona nih, kan nggak juga kan. Jadi baiknya kita menjagalah supaya kita pun aman, untuk apa juga yang lain juga aman gitu. Iya benar sekali. Eh, Seandainya nih dok, Mm-mm. orang yang mematuhi protokol tersebut merugikan bagi masyarakat, itu gimana dok? Orang yang merugikan sebenarnya Iya. belum ada aturan pemerintah yang menegaskan bahwa orang-orang yang melanggar dari protokol kesehatan ini bakalan dihukum gitu. Cuman di beberapa negara sudah diberlakukan. Untuk Indonesia sendiri sih belum ada, cuman sekedar himbauan untuk masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Menurut dokter, dampak dari corona ini selain dari faktor ekonomi, Selain dari faktor ekonomi, faktor psikis juga mempengaruhi sebenarnya gitu. Orang-orang pada di rumah, pada stres kan. Stres itu kan ibaratnya bisa membuat antibodi kita sendiri turun. Tiba-tiba kita lagi stres-stresnya ini pengen keluar gitu kan. Sedangkan antibodi kita lemah gitu, tiba-tiba terpapar. Nah, terpapar virus inilah yang menyebabkan virus ini gampang menyerang tubuh kita dan dapat menyebabkan kematian. Walaupun corona ini sendiri banyak menyebabkan kematian pada usia-usia yang rentan atau orang-orang yang punya penyakit bawaan sebelumnya. Karena kan namanya virus ini kan dia menyerang antibodi. Jadi ketika antibodi kita sedang turun, virus ini kan dia masuk ke tubuh. Nah, sistem pertahanan tubuh kita ini tidak sanggup melawan si corona ini tadi, sehingga menyebabkan gangguan-gangguan seperti pernafasan gitu kan gejalanya. Dan yang paling parah lagi dia akan menyebabkan bronkitis kan. ya, bronko Bronkopneumonia. susah nyebutnya dok. Kalau misalnya ke pekerjaan di dokter hewan sendiri gimana dok? Kalau untuk pekerjaan di ranah dokter hewan sendiri sebenarnya gimana ya? Kalau untuk mencari pekerjaan saat ini memang sulit gitu. Jangankan untuk ranah dokter hewan, untuk ranah-ranah lain bahkan memang tidak ada lowongan kerja yang buka. Karena kan beberapa perusahaan atau beberapa kantor atau pelaku-pelaku bisnis juga banyak yang memecat pegawai besar-besaran kan. PHK udah tersebar di mana-mana gitu. Untuk pelaku bisnis sendiri mungkin kebanyakan yang mempertahankan apa yang udah ada gitu. Misalnya seperti yang sering saya lihat di klinik misalnya di daerah Medan. Mereka tidak akan merekrut pegawai lagi gitu untuk saat ini. Karena kan pendapatan udah pasti menurun, omset akibat corona ini kan kayak di klinik misalnya para animal lover atau yang punya hewan kesayangan ini kan bakalan takut untuk membawa hewannya sendiri ke klinik gitu kan. Jadi otomatis omset dari klinik itu sangat menurun drastis akibat dampak COVID-19 ini. Pasti. Tapi sebenarnya hewan kita jaga dokter, walaupun lagi pandemi gitu. Walaupun pandemi ini kita harus juga mematuhi
kesehatan hewan kita, jangan sampai kita acuhkan gitu kan. Walaupun kita takut keluar, tapi nggak apa-apa kita keluar untuk membawa hewan kita ke klinik, tapi ikutilah protokol yang ada, protokol kesehatan dari Kemenkes itu sendiri. Jangan sampai kita tidak menggunakan itu, karena kan kasihan pegawai-pegawai yang ada di sana gitu. Nanti gara-gara kita malah dianya yang bawa ini menyebarkan virus di situ kan. Benar sekali. Sebenarnya dokter hewan juga Gimana? dokter hewan juga bertarung dalam melawan pandemi. Ya benar, dokter hewan juga sangat mempunyai peranan penting. Bahkan ketua gugus percepatan COVID nih, kalau nggak salah dari dokter hewan juga ya. Nih kalau nggak salah ada. Bahkan ketua gugus percepatan COVID dari dokter hewan, kalau nggak salah namanya, lupa saya. Pandangan dokter sama perkuliahan yang di jalan gimana? Gimana? Perkuliahan kan ada beberapa dijalankan karena diterapkan new normal. Gimana pandangan dokter terhadap fenomena tersebut? Menurut saya selagi kampusnya masih menjaga batasan-batasan seperti mahasiswanya dibuat sistem seperti physical distancing atau bagaimana untuk masuk kuliah misalnya pakai menggunakan masker atau apalah itu kan. Yang penting tetap ikutinlah protokol itu sendiri gitu. Jangan sampai kita masuk kuliah kita malah kena COVID gitu kan. Iya. Sedih kan virus juga. Ya dampaknya sangat buruk apalagi untuk anak-anak SD, SMP gitu kan yang masih yang masih sangat butuh untuk ilmu gitu kan. Apalagi mereka tentang terkena virus. Gimana? Anak-anak SD rentan terkena virus. Benar, untuk anak SD, SMP kan mereka ibaratnya belum bisa membatasi diri ya, yang namanya anak dibiarkan di suatu tempat kan dia bakalan lari ke sana kemari gitu kan. Nah, makanya untuk sekolah-sekolah lebih baik diliburkan dulu gitu, kuliahnya sekolahnya daring aja dulu. Mungkin kalau untuk kuliah sendiri saya mungkin kalau untuk dijalankan new normal kuliah tatap muka saya setuju. Selagi kita pandai-pandai untuk menjaga jarak antara satu teman yang lain, antar dengan dosen juga, ya bisa mungkin dijalankan daripada untuk kuliah online kan juga nggak efektif menurut saya. Ya benar tuh dok, benar sekali bu. Kayak nggak rasa kuliah sama sekali gitu. Ilmu juga. Benar. Banyak tuh yang mengeluh asik dikasih tugas gitu kan. Iya. Jadi lebih banyak tugas daripada yang normal ya dok. Iya, banyak saya perhatikan di Instagram banyak yang upload gitu kan, tugas lagi gitu. Sangat tidak recommended lah. Benar. Masalah panic buying itu gimana? Halo? Mm-hmm. Menurut dokter, apa pendapat dokter tentang orang-orang yang belanja banyak-banyak panic buying gitu, dok? Orang-orang yang panik buying. Sebenarnya orang-orang yang panik buying ini juga menyusahkan orang lain sebenarnya. Karena untuk apa kita, contohnya
seperti membeli masker banyak-banyak di rumah untuk stok setahun ke depan, seperti membeli beras, minyak atau segala macam kan menyusahkan orang lain. Artinya kasihan gitu orang-orang yang lagi membutuhkan juga pas mau nyari nggak ada gitu bahan bakunya yang mau dimakan karena udah habis diborong sama orang panik buying. Ya menurut saya kalau untuk corona ini sebenarnya jangan ditakutin. Cuman jangan disepelein juga gitu. Jangan gara-gara corona kita sampai berantem gitu antar sama umat manusia. Ada yang bertanya dok, izin membaca dok. Mm-mm. Izin dari Julian. Izin bertanya dokter mengenai dampak pandemi di bidang pendidikan kan seperti yang dokter di jurusan sama kedokteran hewan praktikum sangat praktis. Mungkin intinya praktikum bagi mahasiswa di bidang kesehatan itu kan penting itu dok. Benar. Benar. Gimana pendapat dokter? Kalau sangat-sangat disayangin, cuman kalaupun kita tetap paksain adanya praktikum, malah akan membahayakan diri sendiri juga. Kita gunakan itu kan transmisi untuk penularan COVID sebenarnya. Jadi untuk saat ini kalau saya bolehlah dijalanin, tapi kalau punya sendiri mungkin berbahaya dampaknya untuk diri kita sendiri sih. Ya benar. Apalagi kalau misalnya praktikumnya itu yang berhubungan dengan virus ya dok. Gimana? Apalagi praktikumnya yang berhubungan dengan virus. Benar. Cuman sih ya kalau namanya virus beda strain ya nggak ada ngaruh apa-apa gitu. Cuman ya jangan pula kita kembangin virus COVID di dalam lab kan. Mau meneliti vaksin dokter. Tapi dok, kalau seandainya tetap berlarut seperti ini, gimana lulusan sarjana Ya mungkin ya sangat berat sih sebenarnya kan kita bilang lulusan-lulusan sarjana yang tidak praktikum ini kan sangat disayangin sebenarnya. Cuman ya namanya ilmu kembali lagi ke diri kita sendiri, nanti bisa kita cari lagi mungkin di workshop atau di mana kan ilmu nggak hanya sebatas di kampus tapi dimanapun ada gitu. Mungkin setelah pandemi berakhir banyak workshop yang diadakan, mungkin kita bisa gabung di situ gitu. Benar sekali dokter. Cuman kelebihannya kan kekurangannya kita jadi ketinggalan gitu dibanding teman-teman yang lulusannya normal gitu. Iya, dampaknya besar sekali ya. Sangat dampaknya sangat buruk. Sekarang kan tambah COVID di Indonesia melonjak tinggi kayak seribuan udah sampai angka segitu dok. Yang saya lihat untuk 3 hari terakhir sih
angkanya di 600 gitu, di 680. Kenapa dia bisa naik eh, lebih daripada saat PSBB atau sebelum PSBB gitu kan? Pada saat new normal ini yang saya dapat eh, berita, bukan berita sih, yang saya baca ada himbauan dari Kemenkes gitu kan, bahwasanya pengetesan PCR atau ini ditingkatkan gitu, jadi lebih banyak, jadi lebih ketahuan gitu angka positifnya, makanya kelihatan melonjak tinggi pada saat new normal ini. Sebenarnya sih sama aja. Mungkin lebih ketahuan aja yang belum ketahuan sebelumnya gitu ya, Dok. Ya, mungkin kalau dites door to door, pintu ke pintu, mungkin angkanya bisa sangat signifikan meningkat. Cuman akibat keterbatasan dana mungkinnya dari pemerintah, tidak bisa kita lakukan seperti itu. Ya, benar, benar. Eh, dokter lebih bagus masa PSBB atau seperti sekarang ya, Dok? Saya juga kurang tahu ya, karena di Medan sendiri kan nggak ada PSBB, jadi sama aja sih. Pada saat Tetap new normal, PSBB tetap sama sensasinya kalau di kota saya tinggal gitu. Karena kan di Medan nggak ada PSBB kan. iya, di Medan nggak diterapkan PSBB. Ya benar. Ini Jadi ada yang sama bertanya, aja sih. ada yang bertanya izin saya dari masyarakat.sg ya. Izin apa peran penting dokter hewan dalam pandemi COVID-19 ini di samping adanya Kita memegang konsep One Health sebenarnya. Jadi antara kondisi lingkungan, dokter hewan, dokter manusia semua atau medis-medis lainnya seharusnya bekerja sama untuk saling mensokong gitu, antara untuk memutus rantai penularan COVID ini sendiri gitu. Peran dokter hewannya sih lebih membantu program pemerintah lah gitu, untuk kan kalau kita membantu mereka di rumah sakit kan nggak etis karena bukan ranah kita gitu kan. Nanti dia nggak malpraktek lagi. benar. Mungkin kita bisa menghimbau gitu masyarakat, lebih ke mengedukasi lah masyarakat untuk tidak berpergian, untuk menjauhi kerumunan gitu, menggunakan masker, atau kalau kita mau berbaik hati gitu membagi-bagi hand sanitizer atau desinfektan ke rumah-rumah gitu kalau ada dananya gitu. Sebagian besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia sudah melakukan program itu gitu. Termasuk termasuk PDHI Sumut sendiri kan kemarin programnya sudah sanitasi ke rumah-rumah warga kan. Ya benar. Cuman itu sih yang paling penting perannya. Karena kan nggak mungkin kita ke rumah sakit jadi garda terdepan, itu nggak mungkin. Karena bertentangan nanti. Tapi dalam hal ini gimana hewan-hewan prima? Gimana? Kan lagi pandemi nih, banyak yang takut hewannya juga terkena. Jadi gimana cara hewannya terkena COVID? enggak lah, maksudnya terkena penyakit gitu dong. Jadi kayak mana kita menjaga kita tetap dalam prima. Ya kan namanya hewan kan ya tetap harus kita perhatikan juga kesehatannya. Kalaupun misalnya dia sakit ya tetap nggak masalah kita untuk pergi ke klinik. Cuman kita juga safety kan. Sebenarnya penularannya untuk COVID ini kan belum ada yang zoonosis atau antropozoonosis gitu kan. Untuk COVID-19 sendiri belum ada laporan gitu. Tapi
menutup kemungkinan juga kucing kita bisa menularkan eh, virus corona ini kepada orang gitu. Kan melalui droplet. Bisa jadi kita kan orang tanpa gejala nih atau OTG. Kita sembur bersin kita tadi ke kucing. Kan menempel tuh di tubuhnya kan. Nah, bisa jadi pada saat dokter hewan memegang hewan itu bisa juga terpapar gitu. Jadi Ya, sebaiknya benar. kita dulu yang sebelum kita megang hewan atau apa, kita dulu membersihkan diri kita seperti cuci tangan gitu. Sering-sering mandi. Mungkin banyak di sini yang jarang mandi, sekarang bisalah dipersering mandinya. Lebih dikuatkan dalam bersihan diri ya pastinya. Ya, ya benar. Karena kan Islam juga mengajarkan kan kebersihan sebagian dari iman, benar nggak? Benar. Halo? Ya, halo. Halo? Dok, Mm-mm. ya. Mm-mm. Hmm, mau nanya lagi dok. Ya, silakan. Tentang ini dok, kan masih banyak orang-orang yang sebenarnya itu sudah terdeteksi dia itu ODP, orang dalam pantauan. Mm-mm. Tapi dia tuh tetap keluar, tetap eh, tidak melakukan isolasi ya dok. Itu gimana dok? Nah, itu kan balik lagi ke kesadaran diri sendiri kan. Bahwa eh, kita sendiri kan tidak mau ini corona berlangsung lama gitu. Tetapi masyarakat sendiri itu belum mengerti betapa bahayanya corona ini gitu. Jadi kayak sepele gitu walaupun dia sudah terpapar tapi tetap aja berkeluyuran, tetap aja nggak pakai masker. Itulah kurangnya edukasi masyarakat dalam menanggapi COVID ini. Itu. Ya benar sekali dok. Apalagi banyak yang misalnya ditanya kan, tahu corona nggak? Dibilang tahu, tapi nggak takut gitu kan, kayak nakal Hmm. gitu. Kalau Kayak tak, lebih nggak hmm. aware gitu, lebih nggak aware masyarakat. Kalau takabur itu nggak boleh ya kan. Nah, sebenarnya banyak yang bertanya-tanya ini. Sebenarnya corona ini ada nggak sebenarnya? Kan banyak itu yang bertanya-tanya. Bahkan teman-teman saya sendiri banyak nanya ke saya gitu, teman-teman dekat saya yang ada di sini. Sebenarnya ada nggak corona itu? Ya saya bilang ada. Kita tetap harus waspada gitu. Yang namanya virus kan gampang menyebarnya kan. Apalagi menginfeksinya sangat gampang kan. Iya benar. Tapi selagi kita menjaga diri, ya mudah-mudahan lah kita tidak terpapar gitu. Jangan sampai. Apalagi banyak konspirasi gitu ya dok. Ya, nggak sanggup tuh kita melawan konspirasi. Tiap hal ada konspirasinya ya pasti dok. Ya, pasti setiap hal itu ada yang konspirasi, ada yang pro, ada yang kontra juga kan. Intinya kita sebagai masyarakat awam ya bersikap netral lah, jangan menyalahkan siapapun. Jangan sikit-sikit menyalahkan pemerintah, sikit-sikit menyalahkan orang yang berkeliaran gitu. Diri kita aja dulu yang kita jaga, jangan jangan egois gitu. Kalau mau corona ini cepat teratasi ya jangan egois lah. Diri kita dulu lah yang kita selamatkan, baru kita selamatkan orang lain. Cara kita menyelamatkan orang lain ya mungkin dari teman-teman terdekat kita dulu kan. Kita kasih dia edukasi mungkin bahwasanya corona ini gini 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 mungkin. Nanti teman-teman kita ini bakal mengedukasi teman-temannya lagi dan keluarganya lagi
Mungkin dari itu bisa mengurangi pemutusan rantai COVID mungkin, menurut saya. Ya, sebenarnya itu efektif dokter. Cuman orang yang sadar akan itu dan mau menjalankan seperti itu belum banyak dok. Belum banyak, itulah yang harus diperbanyak sebenarnya. Itulah dia makanya eh, dikit gitu saat terima enggaknya urusan orang. Yang penting udah Benar-benar. disampaikan. Dari dokter sendiri mungkin eh, ada yang mau disampaikan. Kalau dari saya sendiri, sebenarnya kita jangan melihat corona ini semua dampaknya negatif gitu. Corona ini sebenarnya ada dampak positifnya yang harus kalian ketahui gitu kan. Seperti dampak positifnya kita yang anak perantauan misalnya. Sekarang kan pulangnya tuh sekali-sekali gitu kan. Bahkan saya sendiri juga merasakan gitu kan. Pulangnya mungkin setahun sekali atau setahun dua kali, sekalinya pulang ke rumah, orang tua juga kerja gitu, jarang di rumah, jadinya jarang ketemu. Mungkin karena dampak corona ini positifnya ya kita jadi setiap hari ketemu gitu dari pagi, siang, hingga malam beberapa bulan terakhir ini. Jadi jangan sekali-sekali kita mandang apa-apa itu negatif gitu, jangan. Ya, Kalau jadi untuk saran dari saya, bagusnya kita itu tetap ikutilah protokol kesehatan seperti mencuci tangan setiap hari, setiap kita melakukan aktivitas atau setiap kita masuk ke tempat-tempat tertentu yang tempat baru lah misalnya, atau misalnya kita mau belanja di supermarket kan ada disediakan tempat cuci tangan atau tempat untuk mendesinfeksi diri kita sendiri kan. Itu atau kita batuk misalnya. Batuk kita menggunakan tisu atau menggunakan siku gitu kan ada etikanya gitu. Nggak bisa kayak dulu batuk suka-suka atau bersin suka-suka atau ngeprank teman yang batuk kita percikkan aja sengaja ke mukanya, itu jangan. Karena untuk sekarang ini lagi genting tuh situasinya. Nggak boleh. karena orang Ya, yang kelihatannya nggak apa-apa juga sebenarnya dia bisa carrier gitu. ya memang kita lihat dia sehat kan, pergi-pergi kemana-mana. Ya, sebenarnya virus corona itu sudah memapar dirinya sendiri, cuman karena antibodinya kuat, jadi virus corona ini cuman nempel aja gitu di badannya. Nah, jadilah dia carrier, membawa virus kemana-mana. Ya udahlah, dia keliling-keliling, nyebar-nyebar virus tanpa disengaja. Dan Itulah yang tanpa dia sangat ketahui ya dok. tanpa dia ketahui. Itulah sebenarnya yang sangat berbahaya. Mungkin teman-teman mau nanya. Jadi dokter sendiri kapan rencana mau balik lagi? Gimana? Mau balik lagi ke Banda? Kalau saya balik ke Banda, Ya mau tahu. nah, kalau untuk saya sendiri mungkin nanti tunggu ada waktu atau kapan gitu ya. Karena kan saya sendiri kan sudah selesai gitu. Mungkin jika ada waktu liburan nanti saya bakal ke sana juga. Mana tahu nyapa-nyapa di sana kan dok. Ya, banyak kawan di sana. Kenangan juga banyak di sana. Berat ya ninggalin Banda aja dok. Ya, Mungkin karena waktu kan dok. mm-mm. Kita cukupkan aja. Mungkin kata-kata dari dokter lah untuk semua yang nonton.
Baik. Nah, terima kasih untuk KKN tematik 457 ya. Ini namanya KKN COVID nih ya. Iya, Dok. Ya, tetap semangat lah. Terima kasih sudah mengundang saya narasumber. Tetap semangat aja kuliahnya walaupun kita diterpa pandemi COVID-19 ini, ya jangan pernah pesimis gitu, optimis saja bahwasanya pandemi ini cepatlah berlalu gitu. Mungkin itu Amin. saja sih dari saya. Baiklah, dokter. Saya mewakili kelompok KKN tematik 457 mengucapkan yang sebesar-besarnya ya, dok. Siap, siap. Stay safe ya, dokter. Siap, siap.